Namaku Rio. Aku ingin bicara mengenai kisahku. Kisah di mana hatiku pernah sangat jauh darinya. Meskipun aku mengenalinya, mulutku kaku untuk terbuka. Aku jarang sekali menyapanya. Dia sering memanggilku. Namun, jiwa ini hampir tak kuasa melawan daging yang rapuh. Ketika mata terasa malas untuk melihat, telinga terasa enggan untuk mendengar, dan raga malas untuk terbangun, aku sering acuh padanya dan menganggapnya sebagai sepintas angin lalu saja. Hingga pada suatu ketika, ayo cepat masuk. bentar Pak, aku temen-temen ya. Yaudah, Bapak masuk duluan ya. Pak. Yuk, yuk, men. Men. Tumben lo yuk ke gereja. Tugas bro. Sama bro, gue juga dapat tugas. Koletan gua. Lu juga tugas? Sama bro, saya juga dapat tugas. Lu malam lihat MPL nggak? Iya, Pak. Selamat pagi bro. Selamat pagi, ini ada apa kok pada belum masuk ini? Sebenarnya mau masuk dari tadi, tapi Anton ngajak ngobrol terus mau ini. Aku menang. Wes, daripada ikut ya Pak. Hari ini di rumah Tuhan, aku bertemu dengan seseorang yang menarik perhatianku. Dengan senyumnya yang memberiku keberanian untuk mulai mendekatinya. Namanya apa bro dari tadi? Anjir, tidak siapa ya? Yang mana sih? Itu yang tengah itu loh. Walah, yo itu peminat biak. Elisa. Halo? Bisa sendirian. Yuk. Hai. Elisa ya? Kayak juga. Kamu yang tugas koletan minggu lalu ya? Iya, kenalin. Namaku Rio. Bisa. Kok kamu tahu namaku? Untuk tahu namamu itu gampang. Yang susah itu lupain senyummu. Ah, bisa aja kamu. Nah ya, aku mau ke sana dulu. Oh, oke, see you. Setelah pertemuanku dengan Elisa sepulang dari gereja tadi, aku tidak bisa berhenti mengingat dan membayangkan senyum Elisa. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk di grup OMK.
Ternyata itu dari Elisa yang memberi informasi kalau nanti sore ada latihan kur. Dan tanpa berpikir panjang, aku berinisiatif untuk ikut. Udah jam berapa nih? Punya latihan. Yuk teman-teman, kita mulai latihan. Gue tinggal kamar mandi dulu ya, Bos. Oke. Ini punya Yus nih, ini bagus. Herio. Elisa. Elisa. Gitu dong, kalian jadi aktif ke gereja. Oke, makasih. Ngomong-ngomong, ini latihan kurnya tiap minggu ya? Ya. Oh ya, tetap ikut latihan ya. Dan selamat bergabung. Oke, siap. By the way, lo sendirian? Ini aku mau buat sekai aku. Gak usah, ngomong aja yuk. Biar sekalian tahu rumahmu. Iyalah, boleh. Udah, ayo. Duluan ya. Iya, Bro. Kita duluan ya. Ya. Gabung nih. Ayo nongkrong. Ayo. Sekalian ajak Rio. Benar atau ini? Ada telepon mana sih, Nana? Paling juga sibuk sama Elisa. Iya, padahal sebelum kenal sama Elisa, mana-mana juga sama kita. Ya iya. Udah, dua aja yuk. Yuk. Semenjak aku dekat dengan Elisa, banyak hal yang ia ajarkan kepadaku. Aku mulai rajin membaca Alkitab, mulai membiasakan diri untuk berdoa, maupun ikut pelayanan di gereja. Intinya, dia mengubah segalanya dalam hidupku. Ter, lu ngapain di sini? Nyariin lu lah. Ada apa lo kok dengerin gua? Gak apa sih? Akhir-akhir ini lu kenapa kok susah diajak nongkrong? Hidupnya juga susah. Apa karena ada Elisa? Ya nggak gitu. Gua tuh jarang nongkrong karena pengen lupa diri aja. Karena gua sadar yang gua lakuin tuh salah selama ini. Malah bilang aja cari muka sama Elisa. Kenapa harus cari muka? Orang Elisa suka sama gua tuh apa adanya, ya enggak? Apaan sih? Mending kamu ikut kita doa bareng lain kali. Males ah. Caper kok gini amat sih lu yo. Terserah kalau lu nggak percaya. Orang gua tuh pengen lupa diri aja jadi lebih baik. Serius lo? Masa orang kayak gue masih bisa diampuni sama Tuhan? Tuhan tuh makasih. Orang kayak gua aja diampuni sama Tuhan. Udah sore nih pulang. Ayo. Ih, aku nggak dianterin pulang. Oh iya lupa. Yuk. Sejak itu, aku merasa ada yang berbeda dalam diriku. Aku merasa tersapa olehnya melalui orang-orang yang ada di sekitarku. Terlebih dia, yang awalnya tersenyum manis padaku. Dulu, aku sungguh tidak pernah memiliki greget sama sekali untuk pergi ke gereja. Bahkan untuk ke gereja pun,
bapak dan ibuku harus bergantian mengingatkanku. Tetapi sekarang tanpa harus diingatkan, aku sudah dengan sendirinya ingat kapan harus ke gereja. Mengenai kisahku dengan Elisa, kisah itu terus berlanjut seiring berjalannya waktu. Sejak pertemuan itu, aku mulai sering berjumpa dengannya. Kami ke gereja bareng, mengajar biak bareng, latihan kur bareng. Bahkan, kami mulai berani untuk keluar bareng, untuk makan, dan doa bareng di Gua Maria. Hanya berdua. Hingga pada akhirnya kami pun jadian. Stop. Bukan Elisa saja yang ada dalam pikiranku. Aku mulai juga berpikir mengenai siapa itu Yesus bagiku. Dari pengalamanku ini, aku melihat Yesus sebagai Tuhan yang tak lelah menyapaku meski aku menganggapnya sebagai angin lalu. Lalu di samping itu, aku melihat dia sebagai guru yang membimbingku melalui bapak, ibu, dan juga Elisa. Dan tak lupa kedua temanku, Walter dan Anton. Dari pengalaman ini, aku bisa menyimpulkan sesuatu dalam perjalanan imanku dan asmaraku. Dekati dulu Yesusnya, baru hambanya. Sebenarnya sederhana, tapi tentunya semua butuh proses. Dan proses itu memang sebenarnya panjang. Tapi tak mungkin bila aku ceritakan semuanya di sini. Ya tapi, itulah kisahku. Salam dariku, anak Yesus yang bertobat. Rio. Shalom sahabat-sahabat muda dimanapun kalian berada. Tuhan selalu memberkati. Sepenggal kisah film yang dibuat oleh teman-teman muda kita mengisahkan Rio dan Elisa. Rio adalah pribadi yang kurang aktif di gereja, pribadi yang nakal. Namun setelah mengenal Elisa, mulai tertarik dengan Elisa, sehingga Elisa membawa Rio dalam pelayanan gereja, aktif menggereja. Sehingga Rio membawa semua teman-temannya untuk kembali di gereja. Kawan-kawan, awalnya perjumpaan mereka hanya persahabatan, pertemanan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, mereka semakin mengarahkan dirinya kepada gereja dan Tuhan. Akhirnya mereka aktif melayani dan semakin hari semakin mengenal Tuhan. Inilah yang menarik untuk kita simak. Dalam Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Cinta persahabatan, cinta pertemanan akhirnya membawa cinta mereka kepada Tuhan. Keindahan kebersamaan bersama orang-orang muda di gereja tidak hanya memiliki teman, memiliki kawan, tapi membawa ke dalam Kristus Yesus sebagai guru dan Tuhan. Cinta persahabatan semakin membawa mereka kepada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita semua agar kita semakin bersahabat, semakin bersaudara di dalam kehidupan menggereja, semakin dekat dengan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Alasan masih bersama